pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, ya. Jadi banyak sekali saya di organisasi, dan sekarang juga saya ketua Juang Kencana Kabupaten Bandung juga sekarang saya itu kepala sekolah sekolah lansia. Jadi banyak, jadi banyaknya lansia saya ini kan. Baiklah, sebelum saya menampilkan materi saya sangat bahagia sekali bisa berada di sini untuk menyampaikan materi tentang lansia, ya, tentang keberadaan lansia. Ini. Nah, di sini nah, di sini perlunya persiapan masa depan yang lebih baik. Di sini kita harus mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Di sini rata-rata usianya yang 60 ke atas, coba. Saya. Aduh, banyak juga. Yang di atas 40? Saya. Gitu. Yang di atas 40 persiapkan masa depan yang lebih baik. Kita silakan. Silakan. Ya, sebelumnya kita hentikan dulu video dari ini. Persiapan lebih baik. Silakan disimak. Banyak orang mulai pensiun, baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Ada yang masih aktif mencari peluang bisnis baru, ada yang mulai menikmati masa pensiun mereka. Tetapi, ada sebagian besar mengalami masa sulit karena kehilangan tujuan hidup. Bahkan, ada yang hidup dalam kondisi sulit karena masalah keuangan dan juga kesehatan. Survei membuktikan bahwa 90% pekerja Indonesia diambang bangkrut saat pensiun dan 73% mengalami masalah keuangan serta 19% terpaksa harus bekerja lagi dan hanya 9% yang benar-benar mampu hidup sejahtera dan menikmati masa pensiun dengan sukacita. Banyaknya masalah yang muncul saat pensiun dikarenakan satu alasan, yaitu tidak ada perencanaan masa pensiun sewaktu masih aktif bekerja. Kehilangan tujuan dan motivasi hidup, merasa tidak dibutuhkan lagi di masyarakat, bahkan menghadapi masalah lain seperti kesehatan yang buruk, biaya hidup, dan ketajaman mental. Sehingga masa pensiun bagi kebanyakan orang bukanlah sesuatu yang indah, tetapi penuh dengan masalah dan derita. Untuk itu, hadir sebuah komunitas yang bernama LYC, Living Young Community, dengan visi membangun sebuah masyarakat di mana kaum lanjut usia dapat menikmati pola hidup yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan misinya adalah mengelola aktivitas seperti pertemuan, tur, olahraga, konsultasi, dan lain sebagainya untuk menghadapi masa pensiun dengan penuh keyakinan dan sehat secara fisik dan mental. Dengan kata lain, komunitas ini untuk memberikan para calon maupun pensiunan dapat menjalani masa yang lebih baik dan berkualitas. Ada 5 peran penting dalam komunitas LYC, yaitu pertama, membantu anggota untuk menjalin hubungan sosial yang sehat. Kedua, menyediakan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ketiga, memberikan dukungan emosional. Keempat, mendorong aktivitas fisik dan kesehatan mental. Kelima, menyediakan kesempatan untuk melakukan aktivitas sosial dan relawan. Bertambah tua itu takdir, tetapi tetap merasa muda itu adalah pilihan. Bersama LYC, tidak pernah ada kata ketinggalan, penyesalan, ataupun kesendirian. Setiap orang harus mempersiapkan rencana masa tua masing-masing agar bisa menikmati masa tua yang lebih baik. Mari bergabung bersama LYC.
bersama-sama mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ya, yang ya. Visi dan misi daripada LYC ya. Adapun komunitas LYC ini adalah komunitas untuk usia yang 40 tahun ke atas ya. 40 tahun ke atas. Ini kita bisa mengelompokkan generasi berdasarkan usianya. Di sini yang 40 tahun ke atas itu baby boomers dan Gen X ya, Gen X. Di sini kalau Bu Nani mah masuknya di 62 ya, baby boomers ya, sama dengan saya ya. Nah, ini yang pengelompokan generasi berdasarkan usia ya. Nah, dari sini di komunitas LYC ini rata-rata 40 tahun ke atas, tapi tidak berkemungkinan juga yang 30 ada nggak apa-apa sih gitu ya, akan lebih ini. Selanjutnya kita lihat, nah ini latar belakang dari populasi lansia di Indonesia. Menurutkan persentase dari WHO, persentase penduduk lansia di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dari 4,5% pada tahun 71 menjadi 11,75% pada tahun 2023. Ini estimasinya diperkirakan di tahun 2045 itu lansia itu lebih meningkat lagi 19,9%. Nah, yang 2003 ini 11,75% ini lansia angkatan kelahiran 60-an ya. Ini mungkin waktu itu terjadi ledakan penduduk ya. Rata-rata waktu itu yang punya anak itu lebih daripada 2 biasanya ya. Ada yang 5, ada yang 9, ada yang 10, sehingga 7 sehingga muncullah dinas BKKBN ya, pengendalian penduduk. Tapi ini terus meningkat terus di penduduk lansia Indonesia ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dari 2015 9,9, 2023 2030 terus sampai 2045 itu dikatakan 19,9%. Nah, adapun harapan hidup menurut WHO, harapan UHH ya, usia harapan hidup wanita itu lebih tinggi dibanding laki-laki ya. Kalau laki-laki itu sekitar 69 atau 70 tahun ya. Kalau perempuan itu bisa 73 dan sampai 74 tahun itu. Nah, itu usia harapan hidupnya. Sehingga kalau kita lihat di Indonesia itu usia harapan hidup sekitar 72 sampai 73 tahun ya. Yang lebih panjang lagi sampai 80 lebih, sampai 85 itu negara Jepang. Jepang itu sampai mencapai 85. Mungkin sampai 100 juga ada. Ya, Jepang. Itu kenapa? Itu karena pola hidupnya ya, hidupnya bagus, pola makannya juga bagus. Jadi tidak semua dimakan gitu ya. Orang kan tidak ketemu nasi teh belum makan. Padahal udah makan lepet, roti, terus apalagi bala-bala kupat tahu belum makan. Jadi kalau belum ketemu nasi mah ya, terima kasih. Belum makan gitu. Nah, sehingga disitulah mungkin pola hidup dan pola makan yang terjadi di sana. Selanjutnya, nah di sini dari terjadilah proses penuaan di sini ada
adanya di komunitas LWC itu dari 40 sampai 60 itu terjadilah proses penuaan ya Bu ya. Terjadinya perubahan fisik. Pertama perubahan fisik, terus perubahan fisiologis ya, terus perubahan sosial. Nah, ini pasti akan dijalani oleh para lansia ini ya. Coba kita lihat dari, nah ini perubahan fisik. Ini dari bayi, dari newborn ya, 01 terus nggak pernah balik ke muda lagi. Ya, ada nggak yang balik lagi ke muda? Nggak ada ya. Terus berubah terus sampai 60 sampai 70 tahun. Nah, jika perlu perhatian dari kita. Nah, di perubahan fisik ini akan terjadi kulit keriput ya, betul nggak? Ya, betul. Mata kabur, nggak tahu kabur kemana mata. Terus badan lemah, ya, mudah sakit, benar ibu-ibu? Benar saya? Ini perubahan fisik pada lansia itu seperti itu, ya. Nah, ini kan namanya masalah ya. Nah, ini masalah. Nanti solusinya nanti ada di Pak Yos, gimana saya mata agak tidak ada kabur, badan bisa fit, mudah sakit bisa sehat, ya. Nah, nanti bisa diinikan sama Pak Yos nanti. Terus perubahan fisik. Sekarang perubahan psikologis. Kan kalau lansia itu sensitif Bu ya? Iya, betul. Sensitif. Kebahagiaan. Nah, ini masalah-masalah dari lansia ya, penuaan itu sensitif, depresi, kesepian, nah kan seperti itu ya. Bagaimana caranya tidak sendiri. ini yang tidak depresi, caranya seperti apa? Jadi mudah tersinggung, kadang-kadang kalau anaknya manggil ya, kalau yang udah lansia sepuh gitu ya, mah, nggak dengar. Memang dia tadi menurun semua ininya ya, mah, jadi nadanya agak naik sedikit, biasanya anak, mah, udah dengar deh, padahal nyentak, padahal bukan nyentak itu memang pendengaran intonasinya naik gitu ya, intonasinya naik. Nah, ini kan terjadi depresi dan kesepian ini. Ini solusinya nanti juga ini bisa di LWC ini bisa ini kan ya. Nah, di sini perubahan sosial. Jadi kehilangan teman, ya. Jadi di proses sosial penuaan itu pasti nanti ada kehilangan teman, bestie ya. Teman dekat kita sudah mendahului kita, ya. Kalau yang masih dinas, masih bekerja, ditinggalkan oleh teman-teman kerjanya. Dulu pernah jadi bos di satu perusahaan atau di ASN, dulu pernah nunjuk bisa perintah-perintah. Setelah dia udah pensiun, dia nggak bisa apa-apa, ada kehilangan temannya. Nah, terus ditinggalkan anak, betul Bu? Ya. Kalau sudah lansia itu kita ditinggalkan anak. Tadinya anaknya 2 atau 3 di rumah, sekarang tinggal berdua, ya. Jadi ditinggalkan anak. Karena anak-anak juga punya dunianya sendiri, Jadi anak-anak punya kesibukan dan memang kadang-kadang orang tua tuh merasa gimana ya? Teng-tengan gitu ya, nggak nengok ke ini, padahal dia punya komunitas sendiri, kesibukan sendiri. Nah itu. Terus selanjutnya juga konflik dengan keluarga. Nah ini juga terjadi kalau sudah tua itu, kadang dengan mertua juga mungkin, dengan besan, dengan mantu ya. Di masa-masa tua seperti ini adalah terjadi konflik-konflik di keluarga. Nah, sehingga kita harus bisa memecahkan permasalahan tadi ya, permasalahan
fisiknya tadi melemah, terus tadi kedua psikologisnya juga harus kita perbaiki. Ya, di sini juga di perubahan sosial kehilangan teman. Nah, dengan adanya LYC ini kita bisa banyak teman sekarang. Iya betul. Ya. Iya. Jadi banyak teman sekarang. Jadi ya, bisa curhat, bisa sharing gitu ya di ya, asal jangan gosip aja, gosip. Jangan gosip. Nah, di sinilah permasalahan lansia di kita itu ya. Selanjutnya, nah, di LWC ini merupakan upaya pembelajaran yang meliputi pemberian informasi dan edukasi ya di LWC ini. Dan juga mengenai berbagai aspek penuaan meliputi kesehatan, sosial budaya, lingkungan dan lain-lain. Dan lain sebagainya ya, sehingga lansia dapat menikmati masa tua yang berkualitas ya. Jadi bisa diharapkan para lansia ini bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan gitu ya, tentang kesehatan, edukasi, terus mengenai sosial budaya, lingkungan gitu ya, sehingga menjadikan masa tuanya yang berkualitas ya. Selanjutnya, nah, tujuan daripada LYC ini ya, ini untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia terhadap kesehatan ya. Jadi minimal dia tahu gitu ya, apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi gitu ya. Jadi ya dia lebih tahu. Tempatnya di mana ya, di LWC ini. Di LWC ini banyak informasi-informasi, pelatihan-pelatihan dan input-input yang bisa diberikan di komunitas LYC ini. Nah, terus di sini juga kedua tujuan dari kita di LWC ini mengetahui lebih awal penyakit yang diderita oleh lansia. Nah, jadi kita ada informasi bagaimana kita untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh lansia, yaitu dengan memeriksakan ya, check up. Kalau nggak tahu kita apakah kita kolesterol, apakah kita asam urat, kita kan tidak tahu ya. Nah, jadi di sini kita diberi pemahaman gitu ya. Jadi harus diperiksakan penyakit yang diderita oleh lansia. Terus yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan aspek kesehatan tadi, fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Nah, itu spiritual itu juga untuk membangunkan kita untuk lebih dekat kepada Sang Khalik ya. Selanjutnya, nah, ini kegiatan-kegiatan yang ada di LYC. Kegiatannya kita sharing ya, kopi darat, pembelajaran seperti ini kan, pembelajaran olahraga. Oh, tadi belum ya olahraga? Belum. Ada ini senam, kalam. Ada tarian dan nyanyian, juga suka ada karaoke kan ya, lomba karaoke, lomba ini Agustusan. Terus permainan game juga sering kita lakukan ya di LYC ini, permainan game. Terus hobi dan budaya, wisata, jalan-jalan. Tempo hari kita jalan-jalan ke mana itu tuh? Sancang. Tapi nggak tahu, belum ada ini. belum dijadwalkan. Nanti kita jadwalkan lah untuk ini. Nah, ini juga waktu itu kita ke Sancang. Terus kegiatan sosial dan sukarela. Nah, ini kita kalau sudah pensiun ya, pensiun ada sesuatu yang harus direncanakan. Jadi kita setelah selesai purna bakti, kita harus melaksanakan masa pensiun kita. Memang bukan waktu, tetapi soal keadaannya. Jadi kita harus merencanakan. Karena kalau kita pensiun itu jauh sekali penghasilannya jauh gitu. Biasa enak, fasilitas
terus penghasilan. Nah, setelah pensiun saya sehingga bagaimana itu untuk mempertahankan kondisi kita waktu pensiun gitu ya, bisa ke mall, bisa berbagi gitu ya. Nah, di sini. Nah, sini perencanaan tadi ya, bisa menjadi tugas yang dilakukan. Tapi kabar baiknya adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengambil langkah menuju masa depan finansial lebih aman. Nah, ini dari perencanaan pensiun ini, saya itu dikenal untuk mengantisipasi tadi penghasilan tadi setelah pensiun kan turun ya, penghasilan turun, ada kebutuhan mah masih tetap kebutuhan mah masih ini. Nah ya, sehingga kami beserta istri saya memberikan mengenalkan gitu ya. Hingga kita dikenalkan dengan bisnis namanya Keke ini. Ini pertama bergabung ini saya, entah tahun berapa ini Pak Yos. Karena iya, rambutnya masih putih saya itu. Masih hitam gitu. Iya. Yang mana? Oh. Yang Ibu Tripping juga masih muda. Kayak gini Pak ya. Iya. Masih awet muda. Ibu maju itu. Nah, ini nih ibu siapa nih, Sa? Bu Suci. Ada kan dia? Ada. Bu Suci, terus yang lainnya saya nggak hafal nih. Apalagi saya tahun berapa ini? 15 tahun ada ya? Lebih kayaknya 12 tahun. Yang baju hitam siapa Pak? Oh iya, ini mantan pacar. Mantan pacar saya. Nah itu sehingga saya diperkenalkan dengan Keke ya. Nah setelah menghadapi pensiun, saya merencanakan dikenalkan dengan Keke ini, sehingga bergabung dengan Pak Yos, dengan Bu Cuiti gitu ya, Henry gitu. Sehingga di situ diberikan kiat-kiat untuk keberhasilan di Keke kita. Nah, setelah kita banyak bergabung dengan Keke ini, semakin hari terus ini gitu ya, maju berkat bimbingan Pak Yos dan Bu Cuting dan teman-teman lain juga ya, memberikan semangat kepada kita dalam bergabung ini. Nah, bagaimana membangun aset sewaktu kita bekerja tadi ya, bisa melalui part-time business, passive income ya. Jadi dengan passive income ini penghasilan kita duduk-duduk aja, tahu-tahu di rekening kita udah masuk bertambah ya. Duduk jam 12 malam sudah ada yang masuk ya, sudah dirasakan kan ya teman-teman ya. Jadi usaha di Keke itu seperti itu. Kita tahunya udah ada transfer, nah gitu. Nah juga bagaimana membangun aset sebelum bekerja dengan part-time business, full-time income. Nah ini juga yang bekerja, sehingga dengan membangun aset waktu bekerja ini, kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Mimpi kita mau kemana, insya Allah bisa terwujud. Buktinya kita umroh. Ya, setelah kita membangun tadi bisnis yang tadi yang sudah mengenal dengan Keke, kita mengenal dengan mentor-mentor yang hebat-hebat ya, kita bisa melaksanakan umroh dari mimpi-mimpi yang tadi waktu dinas kita bermimpi susah sekali gitu ya, karena income ya segitu-segitu aja gitu ya.
Kalau di KK kan tahu-tahu jam 12 malam udah ada yang transfer, lagi tidur ada yang transfer, gitu kan? Nah, sehingga kita selama benar ya Bu Ibu ya, betul kan? Nah, kita bisa mewujudkan mimpi itu untuk umroh ini ya. Ini terus yang kedua saya. Nah, ini saya waktu di Thailand ya. Thailand. Ini juga mimpi. Waktu itu saya juga antara percaya dan tidak percaya, cuma kata Pak Yus, mimpi aja dulu, mimpi dulu nanti saja kenyataan. Betul terwujud kenyataannya. Ini waktu ulang tahun Keke ya, yang ke-25 di Bangkok ini kita. Ini waktu itu. Terus juga mimpi yang terwujud. Nah, ini baik, itunya nggak jalan. Videonya dulu. Ini waktu kita di bukan di Malaysia. Malaysia kita menerima apa? Peringkat tertentu. Nah, ini kita mimpi kita terwujud ya. Sana bisa bersama orang-orang hebat di sana, ya. Semua orang hebat di sana. Nah, sana sayang Bu Nani nggak ketemu di sana. Nah, ini durian apa Pak Yas? Musangki. Aduh, mantap di sana. Di sana kita mantap banget di sana. Harganya juga lumayan. Itu waktu kita di Kuala Lumpur ya. Jadi mimpi-mimpi yang telah terwujud. Nah, ini plan. Nah, ini Chongqing ini kemarin. Nah, ini waktu Chongqing kemarin kita ya. Sama Chongqing. Nah, ini dia mimpi yang saling Ini bulan Mei terwujud. Bulan Mei ya. Bulan Mei kemarin. Masih hangat, hangat. Kemarin. Nah, itu. Sama aja kembang. Ini jadi bukan bohong, bukan janji-janji ini, tapi nyata. Asal ada kemauan, bisa meniru gitu ya. Menyontek. Apa namanya teh? 2R. 2R. Nah, itu. 3P. Storage dan nyontek ya. Nah, ini waktu kita di sana. Wah, pokoknya heboh aja. Seru ya. Nah, itu. Nah, dari hasil semua yang kita kerjakan di KK ini sehingga kita dapat RS itu apa ya? Ruby Star. Ya. Manajer ya. Nah, kita ada WP Bandung Soreang. Alhamdulillah kita ini juga sama, kita hanya duduk-duduk, barang datang, tahu-tahu nanti ada yang order, ada yang transfer, jadi dia itu jadi